Bahkan orang kaya pun kesulitan mencari istri. Dan bagi kami yang miskin, lebih buruk dari lumpur di lokasi konstruksi. Cari nafkah yang halal saja. Kalau kita punya uang, mereka semua akan mengejar kita. Terus bekerja. Arif, orang tuamu selalu mendesakmu, kan? Untuk cari pacar? Bagaimana kelanjutannya? Ya, ada yang menarik perhatianmu? Kami di lokasi konstruksi sepanjang hari, di mana kami bisa bertemu wanita. Festival panen akan segera tiba. Ibuku akan semakin mendesak. Hei, hei, hei. Aku punya koneksi. Kenapa tidak menyewa saja? Hanya untuk membuat orang tuamu berhenti mendesak. Kamu bisa menyewa itu? Serius? Kemari, kemari. Lihat ini. Terakhir kali, aku sedang ngobrol dengannya. Harga ini, $200.000? $2.000. Sewa saja 2 atau 3 hari. Itu cukup untuk sementara. Lakukan saja untuk membuat mereka berhenti mendesakmu. Kenapa tidak bilang punya koneksi? Aku juga. Orang tuaku juga mendesakku untuk pacaran. Apakah bisa dipercaya? Hei, hei, Nona Lestari. Dewi, Dewi, kau tahu aku ini tunanganmu? Kenapa kau terus menghindariku? Lukman, kenapa kau menghantuiku? Kau mengikutiku kemana-mana. Biarkan ku jelaskan hari ini. Aku tidak akan pernah menikahimu. Bahkan jika aku harus menarik orang asing sembarangan, aku tidak akan pernah menikahimu. Dewi, jangan, kau tahu apa yang kau katakan? Tentu saja aku tahu. Apakah kau punya pacar? Hah? Mulai sekarang, aku adalah pacarmu. Dewi, apa yang kau pikirkan? Dia bahkan tidak setara denganku. Bagaimana kau bisa bicara seperti itu? Ada apa denganmu? Aku punya nilai dan moral yang baik. Aku mencari uang dengan jujur. Apakah aku mengambil makanan dari mejamu? Bisakah kau bersikap sopan? Hom Hafe, apa aku bicara padamu? Abaikan dia, ayo pergi. Apa yang kau lihat? Hei, ada apa dengan sikapmu? Dewi. Punya mobil? Ya, punya. Agak. Bawa mobilku. Nona Lestari, kita mau kemana? Ke kantor catatan sipil untuk menikah. Apa aku tidak cukup baik untukmu? Tidak. Buku catatan keluargaku ada di rumah. Kalau begitu, antar ke rumahmu. Nona Lestari, apa kamu serius? Menurutmu, apa aku terlihat bercanda? Kamu benar-benar mau jadi pacarku? Asal aku tidak menikah dengan bajingan Lukman Hakim itu. Jangan banyak bicara, ayo jalan. Kebetulan sekali, aku tadi ragu-ragu mau menyewa mobil hari ini, dan tiba-tiba seorang wanita cantik muncul di depanku. Selain hemat uang, Nona Lestari juga sangat cantik, orang tuaku pasti senang bertemu denganmu. Berhenti. Jangan berhenti. Apa kau tidak dengar aku suruh berhenti? Kalau tidak berhenti, akan kubuat kau menyesal. Apa kau mengancamku? Baik, kalau begitu, hari ini aku tidak akan berhenti. Coba lihat apa yang bisa kau lakukan padaku. Hei, ibu. Hei, nak, festival panen sebentar lagi. Apa kau sudah punya pacar? Kalau belum, cepat pulang. Bibimu di desa sebelah sudah menjodohkanmu dengan gadis lain, Xiao Cui. Gadis itu kelihatannya hemat dan pandai mengurus rumah, dan dia sangat sehat. Ibu, bisakah berhenti mendesakku? Aku sudah punya pacar. Apa? Kamu sudah punya pacar? Nah, Sungguhan. festival panen sebentar lagi. Ini waktunya kumpul keluarga. Waktu yang tepat untuk bawa pacarmu ke rumah. Ayo kita temui dia. Halo? Hei, berandal. Kenapa kamu diam saja? Kamu tidak sedang main-main dengan ayah dan ibu, kan? Halo, Ibu Wijaya. Aku dan Arif sedang dalam perjalanan pulang. Sampai jumpa. Oh, bagus, bagus. Ayah dan ibu akan menunggumu. Hebat. Arif akhirnya bawa pacar ke rumah. Cepat, lepas jam tangan puncak itu dari pergelanganmu. Lepaskan. Dan ikat pinggang seharga $1.000.000 itu. Simpan. Jangan sampai Arif tahu.
dan luxor ini. Ayo, bawa ke gudang tua, tutupi dengan batang jagung. Pastikan tertutup rapat. Jangan lupa barang di dalam pakaianmu. Kalung seharga $2.300.000 itu. Kami menyembunyikan kekayaan dari anak kami selama lebih dari 20 tahun. Akhirnya, hari ini tiba. Seorang gadis yang tidak keberatan dengan kehidupan sederhana Arif telah muncul. Arthur, tunggu apa lagi? Siapkan makanannya. Dengar ya, makanannya harus sederhana dan polos, tapi jangan terlalu jelek juga. Jangan khawatir, Nyonya. Saya akan urus. Panggil semua stasiun. Logistik, perhatian. Kirimkan herbal gunung langka yang baru digali, tuna Islandia, dan kaviar beluga premium ke dapur. Cepat. Sekarang. Nona Lestari, ini rumahku. Kita di rumahmu. Hentikan panggil Nona Lestari. Panggil saja sayang. Panggil kamu sayang? Dewi Lestari, kau tidak punya malu? Aku tidak main-main denganmu. Ikut aku. Hei, kalau mau bicara, bicara saja. Kenapa kau berani-berani? Kau berani menyentuhku? Ini rumahku. Kau pikir kau bisa melawanku di sini? Baik. Aku tidak akan bertengkar denganmu hari ini. Dewi, aku bertanya sekali lagi. Kau ikut aku atau tidak? Aku juga akan katakan sekali lagi. Berhenti menggangguku. Dewi Lestari, seorang pewaris terhormat sepertimu, apakah ini tempat yang pantas untukmu? Lihat ini, dan rumah ini. Satu sekrup dari mobilku bisa memberi makan dia setahun. Abaikan dia, sayang. Ayo. Bagas, catat ini. Oke. Tuan, Nyonya, mereka sudah di depan pintu. Oh, mereka sudah datang. Ya, mereka sudah di depan pintu. Cepat, cepat, cepat. Ayo, ayo buka pintu. Ayah, ibu, Kamu pasti pacar Arif, kan? ibu, belum? Bocah, kamu beruntung banget. Halo, Bapak Wijaya. Hai, Halo, Ibu Wijaya. Kamu sangat cantik. Terlalu memuji, Ibu Wijaya. Kami dengar kamu akan datang, jadi kami menyiapkan banyak makanan enak. bah, Dewi Lestari. Tunggu saja. Hahaha. Teng, Bagas. Seseorang di luar tampaknya tersesat. Pergi tangani itu. Oke. Kami akan pergi mencarinya. Ayo, ayo, duduk di sini. Suara apa itu? Anjing menggonggong. Kami orang kampung semua memelihara anjing. Jangan khawatir. Ayo makan, coba ini. Terima kasih, Ibu Wijaya. Ini dia. 2 hidangan terakhir. Kamu, itu, ketua grup mahkota, Ketua, Arthur, Pasti ada kesalahan. Kamu pasti salah. Tidak mungkin. Kamu yakin? Arthur hanya tetangga kami yang menanam sayur. Dia sering ke sini. Mana mungkin dia menjadi yang disebut ketua itu? Ayolah, pasti kamu salah. Kalau dia benar-benar ketua sebuah perusahaan, pasti kita sudah tinggal di rumah mewah sekarang. Kenapa aku masih kerja keras di proyek konstruksi? Ya, betul. Baiklah, kalian makan saja dulu. Aku belum mengumpulkan telur dari ayam-ayamku. Hei, kamu tidak makan malam di sini. Makanlah, sayang, jangan malu-malu. Anggap saja seperti rumah sendiri. Benar, benar. enak. Kalau suka, ambil lagi. Ini, sayang. Coba ini. Terima kasih, Ibu Wijaya. Rasanya persis seperti kaviar laut putih yang pernah kumakan. Bagaimana gadis ini tahu begitu banyak? Apakah seenak itu? Bukankah ini hanya masakan rumahan yang biasa kumakan sejak kecil? Masakan rumahan sejak kecil. Tunggu, Arif jangan-jangan seorang pewaris kaya, kan? Baiklah, baiklah, Dewi, ini cuma makanan kaleng yang dijual keluarga Harun di pintu masuk desa. Kalau suka, besok waktu kamu pulang, akan kusuruh Arif bawakan untukmu. Oh, terima kasih, Ibu Wijaya. Rasanya mirip sekali. Ini, sayang. Ini sedikit pemberian dariku. Amplop merah yang tebal sekali. Apa mereka benar-benar keluarga desa? Ibu, ini terlalu banyak. Aku bisa kerja di proyek setahun dan tetap tidak bisa membeli sebagian kecil dari ini. Ayolah, ini pertama kalinya Dewi mengunjungi rumah kita. Ini tradisi. Hei, Dewi, itu oleh-oleh selamat datang dari istriku. Dan ini dariku. Tidak, Ayah. Ini satu-satunya barang berharga yang kita punya. Bapak Wijaya, ini terlalu berharga. Dewi, jangan dengarkan dia. Kalau kami bilang terima, terima saja. Oh, kalau begitu terima kasih, Ibu Wijaya. Terima kasih, Bapak Wijaya. Dewi, jangan terlalu formal denganku. Mulai sekarang, kita semua keluarga. Ini, biar kupakaikan untukmu. Ah, Kamu ambil yang bawah.
Aku mau yang atas. Tidak. Yang atas lebih nyaman. Yang bawah tidak nyaman? Kamu sudah dewasa. Bisa nggak kamu kasih aku keringanan? Tidak. Aku harus tidur di atas. Aku tidak mau. Kamu menyakitiku. Maaf. Aku tidak sengaja. Biarkan aku tidur di atas. Baiklah, jangan rusak momen mereka. Keluar. Kamu tidur di sini. Baik. Kembalikan kalung itu padaku. Itu satu-satunya barang berharga keluargaku. Tidak, jika aku mengembalikannya padamu, bagaimana jika kamu menyesal menikahiku? Baik. Kalau begitu, kembalikan dulu amplop merahnya. Aku tidak bisa menghasilkan itu dalam setahun, berikan kalungnya setelah kita dapatkan akta nikah. HMMPH, seolah aku akan memanfaatkanmu. Ini, ambil. Wow, tidak menyangka dia setampan ini. Dewi, bagaimana tidurmu tadi malam? Saya tidur nyenyak, Ibu Wijaya. Saya sudah lama tidak tidur seenak ini dalam waktu yang sangat lama. Ayah, kenapa ekspresimu seperti itu? Kalian anak muda perlu belajar menahan diri. Oke, sarapan sudah siap. Kalian berdua, sebentar lagi, bersih-bersih dan makan. Ayo. Andai ini adalah keluarga asliku. Oke, Ibu Wijaya. Oke apanya? Cepat nikah sama aku, lalu kembalikan kalungku. Ayo, ayo. Tunggu, kalian tidak makan di rumah. Ibu, kalian berdua duluan aja, kami ada urusan. Gadis seperti Dewi benar-benar langka. Dia tahu anak kita kotor karena dari lokasi konstruksi, tapi dia masih peduli sekali. Oh, omong-omong, tadi malam, aku suruh Arthur menyelidiki keluarganya. Kekayaan bersih mereka hanya beberapa ratus juta dolar. Haruskah kita membantu mereka? Nanti kita bicarakan. Kali ini, Arif akhirnya menemukan cinta sejatinya. Setelah bertahun-tahun bersembunyi, identitasnya sebagai pewaris keluarga Wijaya dari kota metropolitan akhirnya harus diungkap. Kita akan segera menjadi suami istri yang sah. Kenapa kamu begitu bersemangat mengusirku? Apa yang terburu-buru? Aku belum cukup waktu dengan calon ibu mertuaku. Aku khawatir mereka tutup sebelum kita sampai. Cepat pasang sabuk pengamanmu. Baiklah. Bisakah kamu mengembalikan kalung itu sekarang? Ada apa? Kita sudah resmi menikah sekarang. Keluarga mertuaku memberiku ini. Dan kamu mau mengambilnya kembali? Kamu, Nona Lestari, keluargaku benar-benar miskin. Ini satu-satunya barang berharga. Kamu sangat kaya, kamu pasti tidak akan kehilangannya. Bisakah kamu mengembalikannya padaku? Dengar, baiklah. Jangan bercanda lagi. Janjikan aku satu hal lagi, maka aku akan mengembalikannya. Apa itu? Pulanglah bersamaku dan temui orang tuaku. Setelah kamu menyingkirkan orang jahat Lukman itu, aku akan segera mengembalikannya. Sungguh, aku janji, aku akan pergi. Lihat ini, lihat ini. Lihat betapa parahnya dia memukuliku. Bapak dan Ibu Lestari, kurang lebih itulah yang terjadi. Apa, anak nakal itu? Dia sudah keterlaluan. Aku akan meneleponnya sekarang. Aku akan menyuruhnya kembali ke sini sekarang. Ah, lupakan. Ibu Lestari, saya bertanya pada kalian berdua, tentang Dewi yang tidak ingin menikah dengan saya sekarang, bagaimana pendapat kalian berdua? Bapak Lukman, karena Dewi tidak mau, Anda. Bapak Lukman, karena saya berjanji akan membiarkan Anda menikahi Dewi, dia pasti akan. Kami akan bertemu orang tua sebentar lagi.
Aku sangat gugup, apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir, aku di sini. Semoga semuanya berjalan lancar. Jangan gugup. Santai saja, ikuti saja. Hei, hei, hei. Ada sesuatu. Tuan muda pulang ke rumah untuk menemui orang tuanya. Tuan, Nyonya. Tuan muda pergi bersama Nona Lestari mengunjungi orang tuanya. Anak itu benar-benar berhasil. Apakah dia membawa hadiah? Saya bicara tentang Tuan muda. Dia pergi dengan tangan kosong. Apa maksudmu? Tangan kosong? Anak ini sama sekali tidak punya sopan santun. Arthur, cepat, siapkan beberapa hadiah, dan kirimkan ke Arif. Tunggu. Ingat, buat hadiahnya berlimpah. Jangan sampai Arif kehilangan muka. Jangan khawatir, Nyonya. Jangan khawatir, Bapak Lukman. Jika Dewi berani melakukan sesuatu yang mengkhianati Anda, saya akan patahkan kakinya segera. Tolong jangan biarkan masalah kecil seperti ini mempengaruhi hubungan keluarga kita. Tidak apa-apa, Ibu Lestari. Saya ingin melihat berapa lama dia bisa terus berpura-pura. Tepat sekali. Putri kami punya pilihannya sendiri. Sebagai orang tua, apapun yang dia lakukan, kami hanya mendukungnya. Kamu, Lihat dirimu. apa yang kamu katakan? Apa kau benar-benar akan menghentikannya menikah dengan keluarga kaya, menikah dengan orang sterling itu? Tidak, tidak. Kamu. Dewi kembali. Saya akan bukakan pintu. Kamu kembali. Ayah, Halo, Bapak Rahmat. Masuk, masuk. Tidak, Dewi Lestari? Apa kau benar-benar membawa orang ini ke rumah? apa maksudmu orang ini? Ayah, Ibu, biarkan saya perkenalkan. Ini pacarku, Arif Wijaya. Halo, Ibu Lestari. Baik, 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 apa yang baik? Dewi Lestari, apa kau gila? Kau menolak keluarga hakim, jodoh yang baik, dan membawa pulang orang seperti ini? Ayah, lihat Ibu. Ibumu hanya ingin mencarikanmu keluarga yang dapat diandalkan. Dewi, kau selama ini berusaha membuatku marah, kan? Tidak apa-apa. Asal kau mau meninggalkan pria ini, aku akan menganggap semua yang terjadi tidak pernah terjadi. Dewi, kenapa kau berdiri di situ? Minta maaf pada Bapak Lukman sekarang dan akui kesalahanmu. Hei, Ibu Lestari, kau tahu bagaimana anak perempuan. Wajar jika punya emosi. Asal dia setuju meninggalkan pria ini, saya akan lupakan masa lalu. Lihat, menantu laki-laki saya yang baik begitu murah hati. Maaf, Ibu Lestari. Dewi dan saya sudah menikah, jadi dia tidak bisa menikah dengan Bapak Lukman. Apa? Omong kosong. Kalian baru bertemu tadi malam. Dan kalian menikah hari ini. Lihat dirimu di cermin. Kau tidak pantas. Tepat sekali. Omong kosong apa itu? Arif tidak bohong. Kami benar-benar telah menikah. Arif adalah pria yang benar-benar kucintai. Nah, Dewi, mantra apa yang dia gunakan padamu? Apa kau begitu meyakinkan bersamanya? Siapa bilang kami pura-pura? Iya, kan, sayang? Bapak dan Ibu Lestari, kalian dengar itu. Karena Dewi bersikeras menikah dengannya, saya pamit. Oh, saya lupa memberitahu. Keluarga saya, keluarga Hakim, akan menandatangani kontrak dengan keluarga Wijaya dari kota metropolitan untuk pelabuhan baru. Keluarga Hakim akan menjadi keluarga bernilai 10 miliar rupiah. Menantu laki-laki saya yang baik, kau jangan pergi. Aku bilang Dewi akan menikahimu, dan dia akan menikahimu. Dewi, ini salahmu. Menikah itu masalah besar. Bagaimana bisa kau tidak membicarakannya dengan ibumu dan aku? Tidak, ayah, ini pernikahanku sendiri. Jangan tidak pada ibu, ceraikan dia segera. Kalau tidak, jangan salahkan ayah dan ibumu karena mengusirmu. Bapak dan Ibu Lestari, tolong beri aku kesempatan, aku akan memperlakukan Dewi dengan baik. Nah, bagaimana kau akan memperlakukannya dengan baik, dengan makanan cepat saji murahanmu? Kau, Lihat, ini anak perempuanmu yang kau manja sejak kecil. Sebagai pewaris keluarga Lestari yang layak, bukannya menikah dengan keluarga kaya, dia malah membawakan kita orang seperti ini. Apa urusannya dengan statusnya? Aku tidak peduli soal itu. Lihat dia datang dengan tangan kosong saat pertama kali berkunjung. Dia bahkan tidak tahu sopan santun dasar. Cukup, jangan bicara lagi.
Aku percaya jika Dewi rela menikah dengannya, pasti dia memiliki sesuatu yang istimewa. Jadi kau juga di pihaknya? Dengar, jika kau tidak di pihakku, kita tidak akan baik-baik saja. Aku sudah cukup. Arif sangat terburu-buru hingga lupa membawa hadiah. Tapi dia membawakanku sesuatu. Ku dengar itu cukup berharga. Kalung ini bukan kalung biasa. Aku pernah melihat kalung ini sebelumnya. 2 tahun lalu, di lelang, harganya 500 juta rupiah. Apa? 500 juta rupiah? Nilainya 500 juta rupiah. Hei, kembalikan kalung itu. Dewi, jika kau suka kalung, bilang saja padaku, aku bisa dengan mudah membeli yang 100 kali lebih mahal. Tepat, barang pemberiannya tidak mungkin semahal itu. Bukan soal mahal atau tidaknya. Setidaknya Arif rela memberikan segalanya padaku. Berapa nilainya? 500 juta rupiah. Agak berlebihan, bukan, Bapak Rahmat? Ayah, apa kau gila? Aku tidak akan salah mengartikannya. Dan aku biasanya tidak salah. Lepaskan, dan biarkan aku lihat. Ini benar-benar bernilai 500 juta rupiah. Bapak Rahmat, apa kau salah? Dia seorang pekerja konstruksi. Dan bahkan jika dia menjual rumahnya, dia tidak akan mampu membeli satu roda mobilku. Bagaimana mungkin dia memiliki kalung senilai 500 juta rupiah? Mungkinkah ini yang dilelang 2 tahun lalu, kalung hati samudra? Tidak salah, hati samudra. Bukankah ayahku membelinya dan memberikannya kepada ketua Arthur? Dewi, dari mana kau dapatkan kalung ini? Ayahku memberikannya kepada Dewi sebagai hadiah. Tidak mungkin. Dewi, katakan yang sebenarnya. Apakah dia benar-benar dari desa? Hah, Bapak Rahmat, tidak perlu bertanya lagi. Itu palsu. Hati samudra yang asli dibeli oleh ayahku 2 tahun lalu dan diberikan kepada ketua Arthur dari grup mahkota. Palsu. Lihatlah kerajinannya, bagiku tidak terlihat palsu. Bapak dan Ibu Lestari, aku bersumpah itu palsu. Pikirkanlah, dia hanya pekerja konstruksi, bukan pewaris kaya. Bagaimana mungkin dia punya yang asli? PH, aku tahu itu palsu. Dewi, sekarang kau lihat siapa dia sebenarnya. Asli atau palsu, aku tetap suka. HMPH, Lukman Hakim. Kembalikan. Apakah kau benar-benar memperlakukan hadiah palsu ini seperti barang berharga? Lukman, kembalikan kalungku. Jika kau merusaknya, aku akan membuatmu membayar. Baik, mari kita lihat bagaimana kau membuatku membayar. Tidak. Arif. Maaf, ini hanya palsu. Jadi tidak perlu ribut. Sangat norak. Berani sekali kau merusak kalungku, ibuku pun tidak akan memakainya. Hei, kenapa kamu memukul orang? Berani-beraninya kamu memukulku. Berani-beraninya kamu menghancurkan kalungku, hari ini akan kubunuh kau. Jangan mendekat. Arif, apa kau belum cukup membuat masalah? Entah kalung ini asli atau palsu, sebutkan harganya. Paling buruk, menantu laki-laki saya yang baik akan membayarmu. Ya, saya bisa membayar berapapun. Sekarang berlutut dan minta maaf. Seharusnya ini hari bahagia putriku membawa pacarnya pulang, dan sekarang jadi begini. Lukman, kau menghancurkan kalung Arif, dan kau masih ingin Arif minta maaf padamu? Mimpi saja. Itu sudah pantas untukmu. Dewi, apa kau gila? Lukman dipukuli seperti ini, dan kau masih membelanya? Biarkan aku memberitahumu. Kecuali aku mati, aku tidak akan pernah membiarkanmu menikah dengannya. Hadiah sudah diantar. Suara apa itu? Kau ketua Arthur dari grup mahkota? Dia Arthur. Ketua Arthur. Bapak Rahmat. Tuan muda saya lupa membawa hadiah pertunangan. Nyonya secara khusus mengutus saya untuk mengantar hadiah. Ketua Arthur. Anda terlalu baik. Bagaimana saya pantas dipanggil tuan muda oleh Anda? Anda lebih tua dari saya, panggil saja nama saya, Lukman. Tidak apa-apa. Kau pikir kau siapa? Tuan muda. Arthur, apa yang barusan kau panggil aku? Tuan muda. Kau yakin? Bukankah dia hanya badut? Bagaimana kau bisa memanggilnya tuan muda? Kau buta. Ini Arif Wijaya, satu-satunya pewaris keluarga Wijaya dari kota metropolitan. Pewaris keluarga Wijaya, keluarga terkemuka dari 4 keluarga besar di kota metropolitan. Aduh, dia sebenarnya dari keluarga nomor 1 di kota metropolitan, pewaris keluarga Wijaya. Bukankah itu berarti kita akan mengusir menantu laki-laki yang baik? Kenapa kamu berbohong padaku waktu itu di tempatmu? Aku baru tahu juga, apa yang Arthur dan yang lain panggil kamu. Ketua Arthur, kamu beneran ketua dari suatu grup? Ya, benar. Maaf, tuan muda, karena menyembunyikannya dari Anda selama ini. Ya, Nyonya mengirim saya untuk mengantar hadiah.
bukan untuk mengungkap identitas Tuan Muda. Identitas Tuan Muda harus diumumkan oleh Tuan dan Nyonya. Arthur, aku tahu kamu ingin mendukungku, tapi bagaimana kalau sandiwara ini terbongkar? Hahaha, Ketua Arthur, apa mungkin dia benar-benar pewaris keluarga Wijaya dari kota metropolitan? Tentu saja tidak. Aduh, kita akan ketahuan, sudah kubilang sandiwara ini tidak akan berhasil. Lalu, kenapa kamu memanggilnya Tuan Muda? Ayah Arif menyelamatkan hidupku. Jadi, apa salahnya aku menghormatinya dengan memanggilnya Tuan Muda? Oh, begitu rupanya. Kamu membuatku takut. Untung saja itu alarm palsu. Kukira dia benar-benar pewaris kaya yang menyendiri. Aku heran kenapa Ketua Arthur mau menjadi koki. Oh, begitu rupanya. Ya, semua ini kesalahpahaman, semua kesalahpahaman. Apa yang terjadi di sini? Bagaimana kalung ini bisa hancur berkeping-keping? Ada yang bisa bilang apa yang terjadi pada kalung ini? Ada apa? Ayo, ada yang jelasin ke aku. Gimana bisa pecah kayak gini? Arthur. Maaf, aku gagal menjaganya. Oh, iya. Ya, dia. Dia yang menjatuhkan dan memecahkannya. Itu bohong. Kau yang merebutnya dari tanganku, melemparnya ke tanah dan menginjaknya. Kau memfitnahku. Ketua Arthur. Ini palsu. Kalung ini palsu. Palsu. Ya? Apa kau ingat yang asli yang dibeli ayahku di lelang dan diberikan padamu? Ini yang itu. Ini benar-benar asli? Lihat, kan ku bilang itu asli. Aku, Kau akan bayar untuk ini. Hah? Berapa yang harus kubayar? Baik, aku bayar. Berapa? Tuan Muda, ini barang Anda yang putuskan. Lagi pula sudah rusak. Kalau begitu, segini saja. 200 juta rupiah. 200 juta rupiah? Sebanyak itu? Bukan itu. Maksudku bukan 200 juta rupiah terlalu sedikit, oke? Tapi harga lelangnya 500 juta rupiah. Tuan Muda, apa Anda memberi kode 2 miliar rupiah? 2 miliar rupiah. 2 miliar rupiah? Bukan 2 miliar rupiah. Tidak, Arthur, sebenarnya saya bilang 200 miliar. Rupiah. Tuan Muda, itu terlalu banyak, bahkan jika Anda menjual harta keluarganya, tidak akan bernilai 200 miliar. Arif, 200 miliar itu benar-benar terlalu banyak. Saya tidak bilang 200 miliar, maksud saya adalah... Saya mengerti. Ini bukan soal uang, ini soal sikap. Arif, tidak, Bapak Wijaya, ini salah saya, maaf. Baiklah, 2 miliar terlalu banyak. Bisakah Anda memberi saya potongan harga? Lihat sikap ini, tawar-menawar, tidak tulus. Tuan Muda, Anda tidak mengatakan apa-apa? Apa itu berarti Anda setuju dia tidak tulus? Baiklah, kalau begitu, hanya surga yang bisa memaafkanmu, aku akan mengatur agar kamu bertemu surga. Hei, jangan. Bapak Wijaya, tidak, Bapak Wijaya. Saya salah, ini salah saya. Maaf, Pak, asalkan Anda tidak mengirim saya bertemu pencipta saya akan melewati api dan air. Saya akan melakukan apa saja. Lupakan, Arthur, asalkan dia, mulai sekarang, tidak meremehkan kami lagi, itu tidak apa-apa. Biarkan dia pergi. Bapak Wijaya, Anda benar-benar sangat murah hati. Berhenti. Tuan Muda tidak akan meminta Anda membayar, itu karena dia murah hati, tetapi Anda harus membayar saya, itu harga dari kesombongan Anda. 2 miliar rupiah, tidak kurang 1 sen pun. Hitungan mundur 1 jam dimulai sekarang, 1 detik tambahan 100 juta. Arthur, kunjunganmu kali ini bukan hanya untuk mendukungku, kan? Lihat, aku hampir lupa hal utama, bawakan hadiah-hadiahnya. Ini sebenarnya vas porselen biru putih dari Jing Deshen. Saat itu, pembakaran kerajaan mengerahkan 300 pengrajin. Dan menghabiskan 3 tahun untuk membakarnya, sebuah mahakarya unik.
Gelang giok kekaisaran yang tak ternilai ini. Setiap keping bernilai lebih dari 100 juta rupiah. Apa itu beneran? Jadi itu lebih dari 150 triliun rupiah? Bapak Rahmat, Ibu Lestari, ini hadiah pertunangan Arif untuk Dewi. Bagaimana pendapat Anda? Arthur, apa semua ini bukan dari rumahku? Ya, Tuan Muda, ini hadiah pertunangan Anda. Tentu saja dari rumah Anda. Oh, lalu kenapa mereka bilang nilainya lebih dari 1,5 triliun rupiah? Bukankah itu yang ayahku buat dari botol bir? Kamu masih pikir bisa membodohiku? Melihat kualitas gelang ini, dan ukiran kekaisaran Qianlong yang jelas itu, kamu bisa tahu ini harta tak ternilai sekilas. Bagaimana mungkin terbuat dari botol bir? Itu tidak terbuat dari botol bir. Keluargaku tidak mungkin mampu membeli ini. Jadi, apakah Arthur yang membeli ini? Mungkin saja demi menyelamatkan wajahku, dia pergi dan membeli setumpuk barang palsu yang mahal. Jika mereka tahu itu palsu, bukankah itu akan lebih memalukan? Bagaimana menurut Anda, Tuan Muda? Apakah Anda puas dengan ini? Ya, puas. Arthur, apa ini benar-benar dari rumahku? Ya, Tuan Muda. Jangan khawatir. Tuan Muda, berhenti bertanya terlalu banyak. Jika terus bertanya, saya benar-benar harus mengungkap identitas Anda sebagai pewaris pertama keluarga Wijaya. Arthur, sekarang hadiah sudah diserahkan, cepatlah kembali ke sini. Jangan curi perhatian Arif kami. Oke. Saya akan segera kembali. Tuan Muda, ada sesuatu yang muncul. Saya harus pergi menanganinya. Ketua Arthur, silakan pergi jika sibuk. Kami akan menjaga Arif dengan baik. Ayo pergi. Ketua Arthur, hati-hati. Arif, sejak pertama kamu masuk, saya bisa lihat kamu tampan dan berbakat, pantas untuk dewi kami. Haha. Arif, Ketua Arthur benar-benar baik padamu. Ya, Arthur dan ayahku sangat dekat, jadi dia baik padaku sejak aku kecil. Dia memperlakukanku seperti anaknya sendiri. Arif, sebenarnya kamu dan Dewi sudah mendaftarkan pernikahan kalian. Itu kabar baik. Bapak Rahmat dan saya kesal karena gadis itu tidak memberitahu kami tentang hal sebesar itu. Jangan ambil hati. Aku tidak marah. Arif, jujurlah padaku, seperti apa sebenarnya keluargamu? Ibu, apa yang ibu lakukan sekarang? Arif bahkan belum resmi bergabung dengan keluarga ini. Dasar anak nakal, kamu dan Arif sudah menikah. Apa salahnya bertanya satu pertanyaan lagi? Ibu Lestari, keluargaku benar-benar biasa saja. Tapi kamu baru saja bilang. Ketua Arthur memperlakukanmu seperti anak. Dia sangat kaya. Bukankah dia memberimu miliaran rupiah sebagai uang saku? Kamu bercanda. Ibu Lestari, aku bahkan belum pernah melihat ratusan ribu rupiah, apalagi miliaran rupiah. Dan 2 miliar rupiah yang disebut Arthur tadi itu semua hanya lelucon. Tapi dia sepertinya tidak bercanda. Ya ampun. Sebenarnya, Arthur hanya mencoba membuatku terlihat baik. Aku hanya pekerja biasa, bagaimana mungkin aku menerima uang sebanyak itu? Kalung itu sebenarnya hanya bernilai beberapa ratus ribu rupiah. Apa? Beberapa ratus ribu rupiah? Aku sudah meminjam dari semua kerabatku. Dan sekarang kamu bilang itu palsu yang hanya bernilai beberapa ratus ribu rupiah. Berani-beraninya kau menipuku dengan barang palsu? Kau tetap harus membayar barang palsu itu. Lukman, kenapa kau kembali? Ketua Arthur, kau punya 1 jam untuk melunasi.
Kau punya waktu setengah jam lagi. Hah? Aku tidak akan membayar 1 sen pun. Barang rongsokan ini harganya hanya beberapa ratus ribu rupiah. Kau mau aku membayar 2 miliar rupiah? Kau pasti sudah gila. Apa kau tidak butuh uang? Ini, aku akan memberimu 10 kali lipat dari jumlah itu. Biarkan aku memberitahumu sesuatu, tanpa Arthur, kau bukan apa-apa. Ada apa ini? Ini hadiah dari Ketua Arthur. Ya, ada masalah? Tentu saja ada. Ibu Lestari, ini semua palsu. Bapak Lukman, kau tidak bisa berkata begitu. Ketua Arthur sendiri yang mengirim ini, masa bisa palsu? Bapak Rahmat, aku bersumpah aku tidak berbohong, aku tahu ini dari Ketua Arthur, tapi barang-barang ini, bukankah ini diambil dari rumah Arif? Ya, Ketua Arthur hanya seorang kurir. Bagaimanapun juga, ini dari tempat Arif. Siapa tahu asli atau palsu? Secara teori, Ketua Arthur adalah orang besar, dia tidak mungkin mengirim barang palsu. Oh tidak. Sudah kubilang pura-pura kaya tidak akan berhasil, kita ketahuan. Bapak dan Ibu Lestari, lihat, berandal ini panik. Sudah kubilang aku benar. Lukman, jika kau mempertanyakan Arif, kau mempertanyakan Ketua Arthur. Jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. Coba lihat. Ini tidak terlihat palsu. Bapak Rahmat, ini palsu. Rahmat, lihat lebih dekat, jangan kacaukan lagi. Sudahlah, Bapak Rahmat, jangan repot. Saya tidak datang untuk mendiskreditkan apapun. Ibu Lestari, saya hanya punya satu pertanyaan. Anda bilang akan memberikan Dewi kepada saya. Jadi, apakah itu masih berlaku? Arif mungkin mendapat dukungan Ketua Arthur, tapi Ketua Arthur tidak akan memberinya banyak. Barang antik ini mungkin bahkan tidak asli. Tapi kekayaan keluarga Hakim solid. Tadi, Bapak Lukman berkata keluarganya akan menandatangani kesepakatan dengan keluarga Wijaya dari kota metropolitan. Sebagai perbandingan, keluarga Hakim tampak lebih dapat diandalkan. Tapi Ibu Lestari, kita punya perjanjian, Anda tidak akan mengingkari janji, kan? Bapak Lukman, saya selalu menghargai Anda. Silakan, duduk, mari kita bicarakan. Oh, Bapak dan Ibu Lestari, saya hampir lupa memberitahu Anda. Kesepakatan kami dengan keluarga nomor 1 di kota metropolitan, keluarga Wijaya, sudah jadi. Besok siang. Keluarga Wijaya dari kota metropolitan yang bernilai 100 miliar dolar. Betul, itu sangat kuat. Asalkan Dewi menceraikan Arif dan menikahi saya, keluarga Hakim akan menawarkan 30 miliar dolar sebagai hadiah pertunangan. Hadiah pertunangan 30 miliar dolar. Itu sungguh murah hati. 30 miliar dolar, Bapak Lukman, apa kau? Serius? Bapak Rahmat, Lukman Hakim tidak pernah bohong. 100 miliar dolar. Itu akan membuatnya lebih kaya dari Ketua Arthur. Bapak dan Ibu Lestari. Jika besok kita menandatangani kontrak ini dengan keluarga Wijaya, maka Arthur tidak akan berarti apa-apa. Oh, menantu laki-lakiku yang baik. Bagiku, kau selalu menjadi menantu laki-laki yang baik. Jangan khawatir, karena aku berjanji akan menikahkan Dewi denganmu, dia pasti akan menikahimu. Ibu, kenapa ibu berubah pikiran begitu cepat? Diam. Jika kamu tidak menikah dengan Bapak Lukman, apa kamu benar-benar ingin menikah dengannya? Kamu besok ajukan cerai, lalu menikahlah dengan Bapak Lukman. Tidak, sekarang juga, pergi, sekarang. Ayah, lihat ibu. Ibu mertua ini. Sangat materialistis. Dia terlalu cepat berubah. Lestari, jika kamu berpihak padanya hari ini, aku tidak akan memaafkanmu. Dewi, ibumu hanya mencari keluarga yang bisa diandalkan untukmu. Nak, kau masih terlalu hijau untuk macam-macam denganku. Bisa diandalkan. Berapapun yang ditawarkan Lukman, aku tidak akan menikah dengannya. Kalau ditanya siapa yang bisa diandalkan, aku pikir Arif sangat bisa diandalkan, dan kami sudah mendaftarkan pernikahan kami. Aku bertekad untuk bersamanya seumur hidup. Dewi Lestari, kamu sudah gila? Kamu menolak keluarga Hakim, keluarga kaya raya, hanya karena mau menikah dengannya. Kalau dia bisa diandalkan, masa dia kirim barang palsu begini? Bu, palsu apa? Semua ini dikirim langsung oleh Ketua Arthur. Masa sih palsu? Ketua Arthur. Yang kamu pikirkan cuma Ketua Arthur. Jadi tanpa Ketua Arthur, Arif Wijaya bukan apa-apa, kan? Bukan aku. Bapak dan Ibu Lestari, hadiah ini sederhana, tapi yang penting niatnya, ini sudah yang terbaik yang bisa kami berikan dari rumah kami. Bisakah Anda memberi saya dan Dewi kesempatan? Mimpi saja. Bu, aku ingin orang yang memperlakukanku dengan baik,
bukan yang kaya. Lagi pula, barang-barang ini diberikan kepadaku, bukan padamu. Aku bilang ini asli. Jadi ini asli. Palsu ya palsu. Kalau kamu ngotot ini asli, suruh berandal ini tunjukkan sertifikatnya. Sertifikat? Sertifikat apa? Aku tidak punya itu. Lihat, orang bodoh ini bahkan gak tahu apa itu sertifikat, dan kamu masih bilang ini asli? Hahaha. Sertifikatnya. Ketua Arthur pasti lupa membawanya. Aku percaya Arif nggak akan bawa barang palsu. Ketua Arthur sudah pergi. Tanpa Ketua Arthur, barang-barang ini cuma sampah nggak berharga. Dia sudah pergi. Masih ngomongin Ketua Arthur. Di mana dia? Kenapa nggak suruh dia bawa balik sertifikatnya? Oh tidak, sertifikat dari lelang puncak. Lupa memberikannya kepada Tuan Muda. Kalau dikira palsu, bisa jadi masalah. Haruskah kita putar balik? Putar balik. Lukman, kamu sudah keterlaluan. Arif kan dari keluarga desa. Jadi Ketua Arthur memberi hadiah untuk menyelamatkan muka. Itu sudah memalukan setelah terungkap. Dan Lukman tidak mau melepaskannya. Ini sudah terlalu berlebihan. Terlalu berlebihan? Aku bisa melakukan yang lebih parah dari itu. Buka mata butamu dan perhatikan baik-baik. Lihat bagaimana aku akan menghancurkan semua barang ini berkeping-keping. Hei, jangan. Lukisan siapa itu? Hei, berhenti. Bagus hancurnya, menantu laki-laki. Lukman, kamu keterlaluan. Hei, jangan gegabah. Kenapa kau memukul orang lagi? Kamu benar-benar berani memukulku. Kamu menghancurkan vas dan merobek lukisanku, kenapa tidak? Arif, tenang. Keluarga hakim dari kota metropolitan adalah keluarga yang kuat. Bertindak impulsif seperti ini akan membuat keluargamu dalam masalah. Ya, Arif. Sekarang Arthur sudah pergi, kau tidak bisa melawannya. Oh, sial. Aku kehilangan kendali, Arthur sudah pergi sekarang. Lukman tidak akan mengirim seseorang mengejarku, kan? 2 kali sekarang. Bajingan, kalau aku tidak melumpuhkanmu hari ini, aku akan ganti marga jadi margamu. Sekarang juga, segera. Carikan aku mobil van penuh orang untuk datang ke rumah keluarga Lestari. Bagus, menantu laki-laki. Kamu harus mengajari berandal sepertinya, atau dia tidak akan pernah tahu tempatnya. Ibu, bagaimana bisa? Itu dia. Lukman Hakim merusak barang-barang Arif. Arif hanya membalas pukulannya. Arif, kamu harus pergi sekarang. Dengarkan pamanmu. Kamu tidak punya kekuatan di sini. Keluarga hakim terlalu kuat. Kamu tidak bisa main-main dengan mereka. Tapi dia yang memulainya. Kalau ada yang salah, itu dia. Nah, aku ingin melihat berapa lama kamu bisa bicara keras. Arif, keluarga hakim terlalu kuat. Kita tidak bisa main-main dengan mereka. Sebelum anak buahnya datang ke sini, kita harus pergi sekarang. Pergi. Kemana? Berhenti di sana. Tidak mungkin. Ini lukisan tari bulu surgawi. Bulan lalu di lelang puncak, karya lain dari seri yang sama terjual seharga 6.600.000.000 rupiah. 6.600.000.000 rupiah. Lukisan ini seharga segitu? Jangan anggap remeh. Ini salinan hilang berusia 1000 tahun. Lihat pola tersembunyi di sutra itu. Itu teknik tenun sisik naga, hanya dari dinasti Tang. Bahkan kitab kuno pakaian menyebutkannya. Mereka bilang Kaisar Xuanzong membuat ini untuk ulang tahun Yang Yuhuan, memanggil pelukis kerajaan untuk mengabadikannya menari tari bulu surgawi. Lukisan seperti ini, itu tak ternilai, bahkan seharga 10 miliar rupiah. Aduh. Jujur sama aku. Apa kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Tidak, aku tidak. Jadi lukisan ini bernilai 10 miliar rupiah, bagaimana mungkin? Ayahku bilang dia membelinya di mal seharga 10.000 rupiah. Bagaimana bisa bernilai 6.600.000.000 rupiah? Apa itu berarti aku diam-diam dari keluarga kaya? Arthur dan ayahku sengaja menyembunyikannya dariku. Itu tidak benar. Kalau aku benar-benar pewaris kaya, kenapa aku terjebak di tempat terpencil? Bapak Rahmat sudah bilang, ayahnya membeli lukisan itu di mal, jadi pasti palsu? Tidak. Ini benar-benar asli. Lihat pola sisik naga di atasnya. Tapi Bapak Rahmat sudah mengakui bahwa itu palsu. Apa kamu mengerti? Untuk orang seperti dia, bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan sesuatu yang begitu berharga? Apa kamu pikir Ketua Arthur yang membelinya? Lagi pula, dia seorang ketua besar, dia tidak akan memberi kita barang palsu, kan? Mustahil. Bapak Rahmat,
Kamu baru saja bilang lukisan ini bernilai 10 miliar rupiah. Arthur, meskipun dia adalah ketua grup mahkota, uang tunai yang bisa dia akses tidak mungkin 10 miliar rupiah. Dia juga tidak bisa menghabiskan puluhan miliar rupiah untuk lukisan murahan seperti itu. Bagaimana kamu bisa menyebutnya lukisan murahan? Arif, katakan yang sebenarnya, asli atau palsu. Ayahku benar-benar membelinya di mal seharga 10.000 rupiah. Hahaha, Bapak dan Ibu Lestari, kalian dengar itu? Dia membelinya di mal seharga 10.000 rupiah. Berdasarkan pengetahuanku tentang barang antik, lukisan seindah ini tidak mungkin dengan harga segitu. Bapak Rahmat berhenti menelitinya. Dia sudah mengakuinya. Tidak mungkin. Saya sudah berkecimpung di barang antik hampir 20 tahun. Tidak pernah salah menilai. Arif, tadi, Ketua Arthur memanggilmu Tuan Muda. Apakah itu berarti? Apa kau benar-benar pewaris keluarga Wijaya terkaya? Ya, aku pewaris keluarga Wijaya. Hahaha. Tapi ayah dan ibuku hanya petani. Mereka bahkan bukan yang terkaya di desa kami, apalagi yang terkaya di kota metropolitan. Maksudku? Bisakah kamu menyelesaikan kalimatmu sekali saja? Oh Mahama, sekarang percaya padaku? Bapak Rahmat, pecundang bangkrut ini mengaku sendiri. Itu palsu. Jadi bagaimana kalau palsu? Terlepas dari asli atau palsu, di mataku, itu asli. Dewi, apa kau gila? Aku dipukuli seperti ini, dan kau masih melindungi bajingan ini? Arif, jujurlah pada pamannya. Apa kau benar-benar membeli ini di mal seharga 10.000 rupiah? Dengar, Bapak Rahmat, kenapa kau begitu terobsesi dengan ini? Jika kau benar-benar suka mempelajari wanita cantik, malam ini aku akan memberimu 10 wanita cantik agar kau bisa mempelajarinya sepuasnya. Apa yang kau bicarakan? Aku bicara tentang lukisan ini. Apa tentang lukisan ini? Itu hanya lukisan wanita cantik, kan? Sejak aku masuk, kau terus mengomeliku. Apa yang membuatmu berpikir dia lebih baik dariku? Arif, pikirkan baik-baik, apa kau benar-benar membeli ini di mal? Aku yakin ayahku tidak akan berbohong padaku. Mungkin aku terlalu berpikir. Kamu mulai pikun. Kenapa kamu selalu membela orang seperti dia? Kau dengar itu? Pak Rahmat, orang seperti dia. Bagaimana dia bisa membeli barang senilai 8.800.000.000 rupiah? Dan dia sendiri mengakuinya. Barang ini hanya sampah seharga 10.000 rupiah. Lukman, hormati ayahku. Dewi, cukup. Kau benar-benar ingin menikahi pria ini? Nanti anak-anakmu akan seperti dia, kau tahu? Itu urusanku, bukan urusanmu. Bos, aku selesai berdebat denganmu. Semuanya, masuk. Hei, orang ini baru saja memukulku 2 kali. Kalian, patahkan kedua kakinya. Tenang, Arif, aku di sini, mereka tidak akan menyentuhmu. Tidak perlu. Pria sejati bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Tapi ini semua karena diriku. Dewi, minggir. Nak, kemari. Lepaskan aku. Aku baik-baik saja, jangan khawatirkan aku. Pak Lukman, dia masih muda. Mari kita bicarakan baik-baik. Pak Rahmat, bahkan sekarang kau masih membelanya. Hari ini tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Begitu? Kah? Ketua Arthur, bukankah Anda sudah pergi? Kenapa Anda kembali? Saya hanya pergi setengah jam, dan begini caramu memperlakukan dermawanku? Oh, begitu. Kau marah padaku, berandal. Tapi kau tidak punya nyali untuk menyentuhku, jadi kau melampiaskannya pada dermawanku, begitu? Ketua Arthur, saya menghormati Anda sebagai senior. Saya sudah memberikan banyak rasa hormat kepada Anda. Orang ini bahkan bukan saudara-saudaramu. Kenapa Anda? Demi orang ini. Merusak kerukunan antara dua keluarga kita? Hah? Apakah keluarga hakim berhak bicara seperti itu padaku? Kau orang berstatus tinggi. Jika kau pukul aku terima. Tapi dermawanmu ini terus-menerus membodohiku dengan barang palsu. Bagaimana kita menyelesaikan ini? Palsu? Palsu apa? Apa kau pikir aku, Arthur, akan mengirim barang palsu? Ketua Arthur, jadi lukisan bulu surgawi itu asli? Aku membeli lukisan ini di lelang dan memberikannya kepada keluarga Wijaya. Dan artefak asli di atas meja semua adalah barang yang kubeli di lelang untuk keluarga Wijaya. Lukman, kau merobek lukisan bulu surgawi, dan kau menghancurkan begitu banyak artefak asli. Lihat saja apakah keluarga hakim sanggup membayar semua ini. Apa? Dia merobek lukisan ini?
Dan artefak-artefak di lantai itu, kau juga yang menghancurkannya? Aku memecahkannya. Kalian serius? Jadi ini nyata? Sertifikat. Sertifikat dari rumah lelang? Kebetulan sekali, aku kembali untuk menyerahkan sertifikat. Buka matamu yang buta itu dan lihat baik-baik. Apa ini? Dengan kekayaan Ketua Arthur, dia tidak mungkin bisa mengumpulkan puluhan miliar rupiah, namun dia bisa memberinya hadiah yang sangat mahal. Berandal ini pasti bukan sembarang orang. Lebih baik dekat-dekat dengannya. Arif, Arthur di sini bukan untuk pamer untukmu, kan? Tidak mungkin. Lalu kenapa dia selalu muncul tepat waktu? Oh, obat-obatan ini semuanya asli. Berarti itu puluhan miliar rupiah, kan? Hamhah. Sudah kubilang semuanya asli. Tapi kalian tidak ada yang percaya. Sekarang kalian percaya? 8 miliar rupiah. Keluarkan. Tunai atau transfer? Tidak, tidak. Lukisan ini 8 miliar rupiah. Gelang itu 2 miliar rupiah, ditambah barang-barang asli itu. Aku tidak akan menghitung semuanya untukmu. Keluarkan saja 50 miliar rupiah. Aku mengerti. Sertifikat ini palsu. Kalian semua bersekongkol untuk menipuku. Menipumu? Lihat dirimu sendiri. Aku, Arthur, perlu membuat kebohongan untuk menipumu? Mustahil. Berhenti pamer. Dengan kekayaanmu, bisakah kamu menghasilkan puluhan miliar rupiah secara tunai? Itu pertanyaan orang dewasa. Saya akan buktikan. Apa yang perlu dibuktikan? Sekarang kita bicara soal ganti rugi. Tentu, Anda bisa memilih tidak membayar. Kalau begitu, gunakan harta yang kau hancurkan ini untuk dikubur bersama keluarga hakim. Aku akan mengantarmu pergi. Kau pikir kau sedang apa? Apa aku bilang tidak akan bayar? Apa? Ketua Arthur, aku lupa memberitahu Anda. Keluarga hakim akan menandatangani kontrak dengan keluarga Wijaya dari kota metropolitan. Setelah kontrak ditandatangani, kita lihat siapa yang menang. Tidak sabar. Bisa ditandatangani? Arthur, kenapa kau menatapku? Bukan aku yang memutuskan. Ketua Arthur, bisakah kontrak ini ditandatangani? Bukan kau yang memutuskan, kan? Biarkan aku mengingatkanmu lagi. Grup Harun, kau tahu? Itu pamanku. Percayalah, di mata keluarga Wijaya, pamanku memiliki posisi yang lebih tinggi darimu, kan? Aku iri kau punya paman seperti itu. Kesabaranku habis di sini. Ganti rugi atau dikubur? Pilih salah satu. Gan. Aku bayar besok. Ibu Lestari. Setelah aku bayar dia besok, aku akan kembali ke rumah keluarga Lestari. Semoga Anda menepati janji saat itu. Tentu. Asalkan kau bisa menandatangani kontrak dengan keluarga Wijaya, aku akan menikahkan putriku denganmu. Kesepakatan ini untung-untungan, bagaimanapun juga. Dewi, kuharap saat aku datang besok, kau sudah menyiapkan surat cerai untukku. Masih pamer, ya? Pergi. Pergilah. Ayah, bagaimana kau bisa duduk tenang di sini? Sesuatu yang besar sedang terjadi. Nak, apa yang kau lakukan sekarang? Apa yang terjadi dengan wajahmu? Sudahlah, lupakan itu. Kau kenal Arthur, kan? Dia ingin aku membayarnya 50 miliar rupiah. Dan itu belum semuanya. Dia juga ingin menggagalkan kemitraan kita dengan grup Wijaya. Apa? Aku berlutut selama 2 tahun untuk mendapatkan pesanan ini. Dan akhirnya dapat. Pesanan ini tidak boleh gagal. Ayah, antar aku menemui pamanku sekarang. Dia bisa bicara dengan keluarga Wijaya, kan? Baik. Temui pamanmu, cepat. Pesanan ini tidak boleh rusak. Arthur, Dewi. Setelah aku menandatangani kontrak ini, aku akan menyelesaikan urusanku dengan kalian. Bapak Harun, kami benar-benar terpojok. Tolong bantu kami. Ya, Bapak. Besok kami menandatangani kontrak dengan grup Wijaya. Saya curiga seseorang menyabot penandatanganan antara dua keluarga kita. Ya, Bapak Harun. Anda harus membantu kami. Besok adalah festival panen. Hari untuk reuni keluarga. Anda menandatangani pada hari ini. Ketua Wijaya pasti. Bapak Harun. Anda harus membantu kami. Saya dengar Anda bisa bicara dengan Bapak Wijaya. Setiap hari saya menundanya, saya tidak bisa tidur nyenyak. Baiklah, besok saya akan pergi ke desa Wijaya. Anda bisa mencari saya saat itu. Baiklah. Desa Wijaya. Bukankah itu desa orang itu? Arthur, maafkan saya. Ini salah saya karena tidak menjaganya. Ah, tidak apa-apa. Ini hanya barang murahan. Nanti saya suruh seseorang kirim lagi. Arthur, tidak perlu.
Saya sudah terlalu berhutang padamu. Tuan muda, jangan katakan itu. Saya berhutang terlalu banyak pada keluarga Anda. Berhutang terlalu banyak pada keluarga kami? Apa sebenarnya hubungan Anda dengan keluarga saya Hanya saja. dan Arthur? Apa sebenarnya hubunganmu dengan ayahku? Hanya seseorang yang menyelamatkan nyawanya. Penyelamat nyawa? Lalu barang di meja Anda, ditambah barang di bawahnya, itu puluhan miliar rupiah. Itu sudah cukup sebagai kompensasi. Arthur, hari ini kamu harus memberiku penjelasan. Bahkan jika Anda menyelamatkan hidup saya, itu sudah lebih dari cukup untuk membalas budi. Nah, Arthur, sebenarnya apa hubunganmu dengan keluargaku? Kamu harus memberi saya penjelasan hari ini. sebenarnya. Kakek dari ayah saya adalah ayah dari kakekmu. Oh, benar. Begitulah adanya. Tunggu, Arthur, kamu. Tunggu, apa? Kucingmu bisa jungkir balik? Apa itu begitu menakjubkan? Saya akan ke sana sekarang. Tuan muda, begini, saya ada urusan. Kucingnya bisa jungkir balik. Saya harus pergi melihatnya. Kalau begitu, Tuan muda, saya permisi. Hei, Arthur, kamu masih belum menjelaskan semuanya. Tunggu, lalu kenapa nama keluarganya berbeda dengan kita? Tidak, Arthur pasti berbohong padaku. Tapi kenapa Arthur menyembunyikannya dariku? Arif, silakan duduk. Oh, baiklah. Ketua Arthur jelas berbohong. Melihat sikapnya, mungkin Arif Wijaya benar-benar pewaris keluarga Wijaya dari kota metropolitan. Arif, kamu dan keluarga Ketua Arthur memiliki hubungan seperti itu. Ibu, apa yang ibu lakukan? Arif, kamu dan Dewi sudah mendaftarkan pernikahan kalian, dan besok adalah festival panen. Bagaimana kalau memanfaatkan festival ini untuk kedua keluarga kita bertemu? Ibu Lestari, bukankah itu terlalu cepat? Tidak, sama sekali tidak. Arif, Ketua Arthur benar-benar membuat Lukman Hakim membayar 50 miliar rupiah. Ibu, apa sih yang ibu bicarakan? Arif, ayo pergi. Jangan hiraukan dia. Hei, anak nakal. Nona Lestari, apakah ini kabur dari rumah? Aku seharusnya tidak kembali. Aku hanya ingin kau membantu menghadapi orang tuaku. Aku tidak menyangka akan menyusahkanmu sebanyak ini. Arif, terima kasih. Kenapa kau berterima kasih padaku? Jangan berterima kasih padaku, berterima kasihlah pada Arthur. Aku tidak melakukan apa-apa. Betul, besok festival panen. Aku akan pulang bersamamu, dan berterima kasih pada Arthur dengan benar. Hei, Nona Lestari, kenapa kau datang ke rumahku? Apa? Kita sudah ambil surat nikah, dan kau masih menganggapku orang luar? Lagi pula, kau sudah membuat keluarga Hakim marah. Kau mungkin tidak takut, tapi aku pasti takut. Ngomong-ngomong, saat ambil surat nikah, aku pikir, kita saling membutuhkan kan? Aku tidak berpikir sejauh itu. Saling membutuhkan, kita sudah menikah di atas kertas. Sekarang ragu-ragu? Tidak, tidak. Apakah kau tahu betapa pentingnya reputasi seorang gadis itu sebenarnya? Jika kau tidak mau mengantarku pulang, maka aku akan pergi sendiri, dan aku akan bilang pada orang tuamu bahwa aku hamil. Hei, tunggu kau tidak bisa. Yah, aku memberikan ciuman pertamaku padamu, jadi kau harus bertanggung jawab sekarang, kan? Bukan begitu. Hanya kesenjangan status sosial kita terlalu besar. Dan lagi, aku tidak mampu menghidupimu. Tidak apa-apa, aku yang akan menghidupimu. Tapi, Baiklah. Sudahlah. Apa kau merasa bahwa Arthur hari ini menyembunyikan sesuatu dari kita? aku juga merasa begitu. Dia tidak mengatakan yang sebenarnya pada kita. Kenapa kau tidak meneleponnya sekarang dan bertanya? Cepat. Lihat waktu. Manajer Harun, jangan hanya berdiri saja. Bantu aku, Bapak Wijaya, kantong kue bulan ini terlalu kecil. Tidak bisa menampung 10 juta rupiah. Kalau begitu ambil yang lebih besar, besok adalah festival panen. Setiap karyawan harus mendapatkan 1 kotak kue bulan, plus bonus 10 juta rupiah. Manajer Harun, cari beberapa pembantu segera. Itu harus diantarkan ke setiap karyawan. Oke. Saya akan mengaturnya segera. Saya akan memanggil seseorang. Hei, nak, bukankah kamu di rumah pacarmu? Apa yang membuatmu tiba-tiba menelepon kami? Ibu, apakah ada sesuatu yang ibu sembunyikan dariku? Tidak,
Tidak ada. Ayolah, Ibu. Jangan sembunyikan dariku. Arthur memberitahuku segalanya hari ini. Arif tidak mungkin tahu segalanya, kan? Tidak mungkin, Arthur tidak akan sebodoh itu hingga membuat kesalahan. Ibu, apa yang Ibu gumamkan? Arthur mengatakan sesuatu tentang ayahnya. Apa hubungannya dengan kakek saya? Saya juga tidak menangkapnya. Arthur adalah ketua grup mahkota. Kamu tahu itu? Ya, saya tahu. Dia benar-benar ketua. Dan hadiah yang dia kirim hari ini bernilai lebih dari 100 juta rupiah. Hadiah-hadiah itu diambil dari rumah kami. Seperti, lukisan itu, bukankah kamu dan ayahku bilang harganya cuma 10.000 rupiah? Bagaimana kamu menjelaskannya? Hei, nak. Hal-hal sudah sampai pada titik ini, saya tidak akan menyembunyikannya lagi darimu. Sebenarnya, saya tidak hanya menyelamatkan nyawa Arthur. Yang dia maksud dengan ayahku adalah ayah kandung saya. Ayahnya adalah ayahnya sendiri, dan memang benar, dia bukan ayah saya. Terserah apa yang kamu katakan. Sungguh rumit untuk dijelaskan. Saat kamu kembali besok, ayah akan menjelaskan semuanya dengan baik padamu. Oh, dan jangan lupa mengundang orang tua Dewi juga. Untuk festival panen, mari kita makan malam bersama. Oke, mengerti. Arif telah menemukan cinta sejati. Besok kita bisa secara resmi mengumumkan identitas asli Arif. Apa yang Arthur katakan padamu? Kenapa saya tidak mendengar satu kata pun? Sepertinya saya harus menunggu sampai pulang besok. Merencanakan sesuatu yang besar? Hei, jadi, saya bisa pergi ke tempatmu sekarang, kan? Selama kamu tidak keberatan. PH. Saya bukan orang yang sombong. Saya akan bersamamu seumur hidup. Tunggu, saya telepon sekarang. Hei, Bu, bukankah kamu pergi ke rumah Arif? Terakhir kali aku ke sini, kenapa aku nggak sadar kalau udaranya segar banget? Desa ya desa, baunya busuk. Arif, apa tempat terkutuk ini desamu? Bu, udaranya segar banget. Segar? Apaan? Berhenti, aku mau pulang. Jangan berhenti, Bu. Ini mobilku. Kalau kamu mau pulang, kamu bisa jalan kaki. Kamu. Cukup. Kamu yang tadi malam ngotot mau datang, sekarang malah mau pulang. Ayah dan Ibu Arif dengan tulus mengundang kita, jadi karena kita sudah sampai, setidaknya kita makan malam dulu sama mereka sebelum pulang. Apa kamu nggak penasaran sama identitas Arif? Lagi pula, Ketua Arthur sendiri memanggilnya Tuan Muda. Bagaimana kalau diam-diam dia seorang miliarder? Apa kamu nggak akan menyesal? Arif, apa desamu sekaya itu? Mereka bagi-bagi uang sekotak penuh? Kenapa kamu nggak hitung saja? Ini yang baru saja dibagikan oleh Tuan. Hei, Tang. Hei, Bagas. Kalian berdua ngapain di sini? Hei, Arif kembali. Ayah, apa ayah salah lihat? Tidak ada kotak uang. Kotak uang apa, Tang? Ada apa di dalam kotak ini? Itu putri Ibu Siti, Xiao Cui, dia sudah di kota sekarang. Dia minta kita kirimkan pakaiannya. Oh, begitu. Ya. Aku tidak akan menahanmu. Kami akan berangkat sekarang. Oke, sampai jumpa. Ayah, apa kau yakin melihatnya dengan benar? Atau aku yang salah lihat? Tapi aku jelas melihat uang merah. Rahmat, kau bilang begitu? Bukankah menurutmu itu konyol? Apa aku salah lihat? Seluruh desa, apakah mereka benar-benar bisa mengumpulkan satu kotak uang merah? Aku pikir, kau terlalu memikirkannya. Ini rumahku. Ini rumahmu? Ya. Tempat macam apa ini? Bahkan lebih miskin dari yang kubayangkan. Kalau bukan karena 50 miliar rupiah, aku tidak akan datang ke tempat kumuh ini. Arif. Di mana Bapak dan Ibu Lestari? Oh, mereka pergi belanja kebutuhan. Mereka akan segera kembali. Biarkan aku membuatkan teh untukmu dan Bapak serta Ibu Lestari. Tunggu. Ini teh kabut merah. Apa? Ayah bercanda? Rahmat, serepot itu? Cuma beberapa daun. Kamu tahu apa? Ini teh kabut merah. Hanya 1 pon yang dihasilkan setiap 10 tahun. Tahun lalu, sisa-sisa teh kabut merah. Lihat bulu teh 2 warna. Dan pangkal daun berurat perak. Jika ini asli, kita tidak hanya minum teh sekarang, tetapi tambang emas. Bapak Rahmat,
Bapak melebih-lebihkan, lupakan 50 juta rupiah, kita bahkan tidak punya 50 ribu rupiah. Teh itu baru saja dipanggang oleh ayahku sendiri. Apa? Tidak mungkin. Apa saya salah menilai? Rahmat, apa kamu tahu cara menilai barang antik? Barang bagus apa yang bisa ada di tempat seperti ini? Bapak Rahmat, bagaimana jika Bapak coba dulu? Tunggu. Suaranya persis seperti porselen kulit telur kuno. Dan ada segel kerajaan biru putih kuno di bagian bawah. Arif, bagaimana keluargamu punya cangkir teh seperti ini? Cangkir teh ini dibeli oleh ayahku di kios pinggir jalan seharga 50 ribu rupiah. Katanya, terlihat cukup tembus cahaya. Bapak Rahmat, Bapak tidak salah mengira barang pinggir jalan sebagai harta karun kan? Baunya enak. Arif, jujur sama aku. Sebenarnya kamu dari keluarga apa sih? Bapak, kami hanya keluarga petani sederhana. Aku tinggalkan kalian berdua. Aku akan keluar sebentar dan menelepon ayah dan ibu. Halo, Bu, kalian di mana sekarang? Orang tua Dewi ada di sini. Nak, kami akan pulang setelah selesai belanja. Oh, oke, kedengarannya bagus. Oke. Ayo. Bagaimana menurutmu pakaian ini? Ya, lumayan. Ada aura tertentu. Sudah lebih dari 20 tahun. Sudah waktunya memberitahu anak kita yang sebenarnya. Haha, Arif. Ini adalah kipas angin milik Dewi Angin. Apa? Hah? Ini hanya kipas yang kami gunakan di rumah untuk mendinginkan. Apa? Apa yang kamu lakukan? Sayang sekali barang berharga. Rahmat, bukankah itu hanya kipas rusak? Kenapa dibesar-besarkan? Kipas rusak? Ini asli banget. Lihat luka ini. Itu ditinggalkan dulu. Saat Raja Siluman Banteng memukulnya dengan gada besi. Saat Sun Wukong pertama kali pergi meminjam kipas, dia terhempas sampai ke Gunung Sumeru kecil, dan inilah kipas yang digunakan. Omong kosong apa ini? Dan ada satu lagi. Ya ampun, ya Tuhan, ini dua-duanya. Yang satu bisa memadamkan api, dan yang satu lagi bisa menyalakan api. Ada yang salah dengan kepala Bapak Rahmat? Aku juga agak berpikir begitu. Apa yang kamu bicarakan? Ayahku baik-baik saja. Mungkin kita harus menurunkan lukisan di dinding, sebelum Bapak Rahmat melakukan hal lain. Cepat, ayo. Jangan bergerak. Ayah, kamu keterlaluan. Arif, katakan yang sebenarnya, apa sebenarnya pekerjaan orang tuamu? Bapak Rahmat, ayah dan ibu hanyalah petani biasa. Tidak mungkin, bahkan keluarga terkaya pun tidak akan punya harta sebanyak itu. Lukisan ini dan kipas angin ini semuanya barang langka dan berharga. Kamu terlalu berlebihan. Masing-masing bernilai puluhan miliar rupiah. Lukisan itu dibuat oleh Bapak Harun dari desa, dan dua kipas ini dijahit oleh Bapak Harun. Tidak. Dengan pengalamanku bertahun-tahun dalam menilai, aku tidak mungkin salah. Aku sudah mengirimkannya ke Maestro Budi, yang sudah menilai lebih dari 60 tahun. Kurasa kamu salah mengira sampah sebagai harta karun. Jangan lupa barang yang diberikan Ketua Arthur kepada kita semuanya berasal dari tempat Arif. Hei, Bapak Budi, Rahmat, bagaimana kau bisa punya harta yang tak ternilai ini? Aku akan segera ke sana, aku di Desa Wijaya. Oke, tetap di sana dan jaga, aku akan segera tiba. Oke. Apakah barang-barang ini asli atau palsu? Kita akan tahu setelah Maestro Budi datang dan melihatnya. Kalau begitu aku akan menunggu Maestro Budi datang dan mempermalukanmu. Ayah, kamu keterlaluan. Benar, Bapak Rahmat, keluarga kami. Hahaha. Rahmat, keluarkan dan biarkan saya lihat. Ini dia. Ini. Ini sebenarnya jangkrik pelangi yang bisa menarik banyak orang berbakat. Saya tidak pernah menyangka, di usia saya bisa melihat harta yang luar biasa seperti ini. HMPH, Maestro Budi. Apakah Anda yakin tidak salah? Keluarga yang biasa-biasa saja ini, bagaimana mungkin mereka memiliki harta langka seperti itu? Tidak, saya sudah menilai barang antik sejak usia 6 tahun. Bagaimana mungkin saya membuat kesalahan bodoh seperti itu? Jadi, ini asli? Sangat asli. Maestro, tolong lihat lagi ini. Apakah ini asli? Ya, itulah perasaannya. Ini adalah kipas angin asli.
Ini adalah kipas angin yang hilang selama 100 tahun. Jadi, berapa nilai kipas ini? Benar-benar mustahil. Aku punya banyak banget di rumah. Apa? Lebih banyak? Bagi orang biasa, punya satu aja sudah luar biasa sulit. Keluarga macam apa ini? Sobat, cepat tunjukkan pada kami. Rumah Reyot ini ternyata punya banyak harta. Keluarga Arif benar-benar Loki. Apa aku bermimpi? Maestro Budi, itu yang kami pakai di rumah untuk memberi makan sapi. Memberi makan sapi. Ya, Tuan, tolong lihat lagi. Tuan, ini semua asli, kan? Semuanya asli. Ini mangkuk derma ungu emas biksu legendaris. Ini vas salju teratai Gyo kuno, banyak banget barangnya. Ini, harta karun ini, tidak mungkin dicuri, kan? Ini bukan barang curian. Arif, barang-barang keluargamu benar-benar disembunyikan. Saya tidak tahu. Sekarang ini, kamu masih menyembunyikannya dariku? Saya tidak menyembunyikan apapun. Saya benar-benar tidak tahu. Maestro Budi. Kakek, ada apa? Ini adalah cincin matahari Dewa Matahari. Bukankah ini mainan yang saya mainkan waktu kecil? Apa? Itu mainan masa kecilmu? Arif. Apa latar belakang sebenarnya keluargamu? Pasti ada yang tidak beres. Pasti tidak sesederhana itu. Sobat, apakah kamu menjual barang ini? Pak Tua, apakah barang ini bernilai? Tentu saja. 800 dalam uang mainan? Tuan, apa maksud Anda uang mainan? Itu dolar. Dolar asing. Kawan, selama kamu mau jual barang-barang ini kepadaku, aku, Leo Budi, mulai sekarang, aku akan menjadi pengikut setiamu di kota metropolitan. Tidak perlu. Aku tidak menyangka ini begitu berharga. Jika aku bisa menjual ini, ayah dan ibuku bisa menikmati hidup. Lalu Dewi dan aku akan menjadi pasangan yang sempurna. Jual? Bisakah kau menjual barang yang asal-usulnya mencurigakan? Apa yang kau tahu? Harta langka seperti ini masa asal-usulnya mencurigakan? Lagi pula, 1 atau 2 barang mungkin tidak apa-apa, tapi harta 1 meja penuh. Apa semuanya asal-usulnya mencurigakan? Mungkinkah keluarga Arif diam-diam kaya? Apa ini benar-benar bisa laku 60 miliar rupiah, ditambah 50 miliar rupiahnya Lukman? Maka bukankah Arif akan menjadi? Haha, ibu, Sedang apa ibu sekarang? tidak apa-apa. Arif, aku salah sebelumnya. Kau tidak akan menyalahkanku, kan? Ibu Lestari, ibu adalah ibu Dewi. Mana mungkin aku menyalahkan ibu? Bagus, bagus. Bu, bukankah ibu tadi merendahkan Arif? Menyebutnya orang kampung? Omong kosong. Kapan aku pernah merendahkan Arif? Aku hanya tidak tahu kalau Arif begitu hebat. Arif, aku sering keterlaluan dengan candaanku. Tolong jangan diambil hati. Kau cepat berubah sikap. Oh, zaman berubah. Kau tahu. Aku heran kenapa kau tidak memilih Lukman, tapi malah menikah dengan Arif. Sekarang aku mengerti. Kau sudah tahu latar belakang keluarga Arif. Membuat lelucon tentang ini? Itu hanya lelucon. Itu jelas merendahkan keluarga kami. Aku tak menyangka keluarga Lestari begitu sombong. Tidak mungkin, aku benar-benar tidak setuju dengan pernikahan ini. Tunggu, bukankah Dewi masih di sini? Sebelum kita mengumumkan Arif sebagai pewaris grup Wijaya, mari kita beri mereka tes yang layak. Belum terlambat untuk memutuskan setelah itu. Ayo, kita masuk ke dalam. Saya mengerti, Ibu Lestari. Oh, saya tahu menantu laki-laki saya yang baik itu dermawan, dia tidak akan menaruh dendam padaku. Jadi, Arif, bagaimana kalau kamu mengeluarkan semua barang dari rumah? Aku akan membantumu menghubungi, lihat apakah kita bisa mendapatkan harga yang lebih tinggi. Oh, ayolah. Arif, kami kembali. Halo, Ibu, Ayah, Bapak dan Ibu Lestari. Arif, jadi ini Bapak dan Ibu Lestari, kan? Ah, lihat, kan sudah kubilang Arif mirip denganmu. Aku Ibu Dewi, halo. Ini Ayah Dewi, Rahmat Lestari. Ini penilai ahli Maestro Budi, dan cucu perempuannya. Penilai ahli. Terima kasih semuanya sudah datang ke desa kami. Perjalanannya bergelombang. Pasti kalian mengalami kesulitan. Oh, jangan berkata begitu. Udara di desa sangat segar. Asal kalian tidak keberatan. Arif, kenapa kamu mengeluarkan barang-barang ini? Ayah, Maestro Budi berkata,
Ini semua adalah peninggalan budaya, sangat langka, bernilai puluhan miliar rupiah. Apa? Peninggalan budaya? Bukankah kita membeli semua ini di supermarket? Cepat simpan kembali. Hei, ayo masuk dan duduk untuk bicara. Ayah, benarkah kita membelinya di supermarket? Apa ayahmu akan berbohong padamu? Cepat simpan. Oh, Tuan, Anda pasti bercanda. Ini adalah barang antik yang tak ternilai. Bagaimana mungkin Anda membelinya di supermarket? Maestro Budi, Anda benar-benar tahu cara bercanda. Kami hanya keluarga biasa. Barang-barang ini hadiah atau dibeli. Mana mungkin itu barang antik? Maestro Budi, pasti Anda salah. Oh, Bapak Wijaya. Anda memang suka bercanda, Bapak Wijaya. Saya tahu bagaimana orang kaya seperti Anda. Anda suka merendah. Benar, benar, haha. Bapak Wijaya, maukah Anda menunjukkan sertifikatnya? Kakek saya baru saja bilang dia bersedia membelinya kembali seharga 60 miliar dolar. Sertifikat? Hei, barang-barang ini ditemukan atau dibeli di supermarket. Tidak ada sertifikat sama sekali. Tuan, berhenti berpura-pura. Anda bisa menipu orang awam, tapi saya sudah berkecimpung di bisnis barang antik selama 60 atau 70 tahun. Jika Anda tidak punya sertifikat, maka ini barang curian. Barang curian? Ayah, cepat keluarkan. Sertifikat apa? Kami hanya keluarga biasa. Sudah kubilang, kami tidak punya. Oke, tunggu. Anda benar-benar tidak punya sertifikat? Anda tidak mencuri ini, kan? Mencuri? Tidak mungkin. HMPH, sudah kubilang barang-barang ini mencurigakan. Sekarang percaya padaku. Tidak, tidak, ini pasti bukan curian. Kalau begitu dijarah, aku mengerti. Kalian bukan penjarah makam, kan? Sepertinya memang ada barang-barang kuburan di sini. Lihat, aku benar. Aku heran bagaimana kamu punya banyak harta. Ternyata dari penjarahan makam, kemari, Dewi. Jauhi para penjarah makam ini, untung kita belum terikat dengan mereka. Kalau tidak, keluarga kita akan terseret oleh mereka. Karena kalian begitu penasaran tentang bagaimana barang-barang ini diperoleh, aku bisa memberitahu kalian. Waktunya belum tepat. Nanti, kamu akan tahu kalau waktunya tiba. PH, kalau tidak dijelaskan sekarang, ada yang tidak beres. Keluarga kami, keluarga Lestari, pasti tidak akan menikahkan putri kami dengan penjarah makam. Nak, dengar kata ibu. Kenapa kamu tidak percaya pada Bapak Wijaya? Dia bahkan tidak punya sertifikat. Kalau itu bukan penjarah makam, apalagi, menurutku dia hanya mengulur waktu. Lalu dia akan mendapatkan sertifikat palsu. Ibu, bagaimana bisa ibu percaya pada omongan yang tidak berdasar? Hei, anak nakal, di saat seperti ini, kamu masih membela berandal itu. Emas sejati tahan uji api. Arif, kamu sudah pada usia untuk berkeluarga. Semua ini adalah ujian terakhir sebelum kamu menetap. Untuk detailnya, kamu cari tahu sendiri. Arif, maju saja tanpa khawatir. Percaya saja pada ayah dan ibu ya. Apakah kamu percaya padaku? Dewi, aku percaya padamu. Hei, apakah kamu bodoh? Dia pembohong. Kemari. Mereka sudah mencuri begitu banyak artefak. Kalau kita laporkan sekarang, itu akan menjadi prestasi besar. Kalau begitu kami akan menunggumu di Desa Wijaya. Baik, masuklah, ayo. Ayah, ini rumah Arif Wijaya yang kuceritakan. Aku heran kenapa Desa Wijaya terasa akrab. Jadi ini dia. Ayo, Paman belum datang. Aku juga ingin melihat kemampuan Arif yang sebenarnya, berani bersaing dengan anakku untuk seorang wanita. Aku akan menelepon polisi untuk menangkapnya sekarang. Ayah, sepertinya akan ada keramaian di dalam. Ayo. Ibu Lestari, tanpa bukti yang kuat, Anda tidak bisa memfitnah kami. PH, siapa yang memfitnahmu? Kalau begitu tunjukkan sertifikatnya. Dewi, kemarilah. Jauhi penjarah makam ini. Ibu, kenapa ibu tidak bisa percaya pada Arif? Dasar anak nakal. Kau ikut atau tidak? Kalau tidak ikut, aku akan hubungi polisi sekarang juga. Aku tidak ikut denganmu. Aku memilih percaya pada Arif. Hari aku dan Arif mendapatkan sertifikat nikah, aku berkata, aku sudah memutuskan dialah yang tepat untukku. Baiklah, aku akan hubungi polisi untuk menangkap mereka sekarang. Haha, pertunjukan yang bagus. Kukira aku berurusan dengan miliarder rahasia. Ternyata dia anak seorang penjarah makam. Haha, siapa yang biarkan kamu masuk ke rumahku? Kamu tidak diterima di sini. Keluar. Kenapa kamu begitu bersemangat mengusirku? Barang-barang ini sebenarnya tidak dicuri dari makam, kan? Kamu bohong. Kalau begitu tunjukkan sertifikatmu. Tanpa sertifikat, bukankah itu curian? Tepat. Tanpa sertifikat itu barang curian. Bapak Lukman, apa yang membawa Anda ke sini? Kalau aku tidak datang, aku tidak akan pernah tahu berandal ini adalah penjarah makam.
Mungkin kita harus tunjukkan saja sertifikatnya. Jangan khawatir, kami selalu memanjakan Arif sebelumnya. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk menguji Arif merasa bersalah. Mungkinkah hadiah yang dibawa Arthur kemarin? Semuanya palsu juga? Baik, aku mengerti. Jangan bilang kau sengaja membawa barang curian ini ke keluarga Lestari untuk menjebak keluarga kita. Ibu, apa ibu tidak bisa melihat? Lukman jelas berusaha memecah belah antara kedua keluarga kita. Tidak apa, kita tidak punya yang disembunyikan. Dewi, kau benar-benar dibodohi oleh si bodoh itu, dan dipimpin kemana-mana, dan kau bilang tidak punya yang disembunyikan. Ayo, lihat sendiri. Di tempat terkutuk ini, di mana dia bisa mendapatkan barang berharga seperti itu? Dengar, Bapak Rahmat dan Ibu Lestari. Hari ini, jika keluarga Wijaya tidak bisa menunjukkan sertifikat, pasti mereka akan berakhir di penjara. Mengenai siapa yang kalian pilih sebagai menantu laki-laki, saya yakin kalian berdua bisa mempertimbangkan untung ruginya. Dan hari ini kami datang ke Desa Wijaya untuk bertemu dengan keluarga Wijaya nomor 1 di kota metropolitan dan menandatangani kontrak 100 miliar rupiah. Oh, apa yang kau katakan? Untuk Dewi kita menikah dengan Lukman adalah berkah baginya. Ibu, meskipun aku mati, aku tidak akan pernah menikah dengan Lukman, jadi hentikan saja. Ulangi lagi, Dewi. Tidak masalah walau dia mengatakannya 100 kali. Biarkan aku memberitahumu, dia akan menikah denganku. Kamu, dari semua orang, kamu bahkan tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Dan dia masih mau menikahimu? Baiklah, panggil polisi saja. Apakah dia seorang penjarah makam? Polisi yang akan memutuskan saat mereka tiba. Betul. Panggil polisi saja. Itu fitnah. Fitnah. Kamu hanya tersinggung. Ah, takut kami memanggil polisi? Hahaha. Biarkan aku bilang, keluarga Wijaya selalu bertindak terhormat. Kami tidak takut diselidiki. Lukman, cukup. Fitnah juga bisa menjebloskanmu ke penjara. Dewi, kau juga menyebutku pemfitnah? Baik, berani bertaruh denganku? Ayo bertaruh siapa yang masuk penjara duluan. Arif, jika dia bisa menunjukkan sertifikat hari ini, aku akan berlutut dan meminta maaf di depan umum. Tapi jika dia tidak bisa menunjukkannya, kamu, Dewi Lestari, akan menikah denganku. Berani? Nak, kau terlalu tinggi menilai mereka. Sayang, terima taruhannya. Bagaimanapun, kesepakatan ini, keluarga Lestari tidak akan rugi. Keluarga Wijaya sama sekali tidak perlu menyembunyikan apapun. Dewi, terima taruhannya. Aku bertaruh denganmu. Baik. Nah, kalau begitu, ayo kita ambil sertifikatnya. Apa yang kau lihat? Kau pikir dengan menatap mereka, sertifikatnya akan muncul? Nah, kalau begitu, kau juga tidak punya bukti. Hei, jangan sentuh Dewi. Bertindak sembrono? Aku pernah mengampuni nyawamu, dan kau datang ke sini untuk membuat masalah lagi. Ketua Arthur, Ketua Arthur. Kau di sini, Tuan. Nyonya, Tuan muda. Arthur, kenapa kau terus melakukan ini di depan semua orang, memanggilku Tuan Muda? Tidak sebanyak kemarin. Ketua Arthur, kau. Apa yang baru kau panggil dia? Mungkinkah dia? Apa itu? Biarkan aku memberitahu kalian semua. Dulu, keluarga Wijaya menyelamatkan nyawa Ketua Arthur. Jadi itulah kenapa dia memanggil mereka seperti itu. Itu hanya membayar hutang budi. Oh, begitu. Arthur, kami berencana menunggu sampai semua orang tiba, lalu mengumumkan identitas Arif. Bantu sedikit, ya, Nyonya. Ketua Arthur, kemarin itu salah paham. Aku hanya mencarimu. Biarkan Lukman meminta maaf padamu. Itu tidak perlu. Hahaha. Lihat, Ketua Arthur benar-benar pria sejati. Sangat pemaaf. Hahaha. Karena mulai sekarang di kota metropolitan, siapa tahu apakah keluarga Hakim masih ada. Kita mungkin terpisah oleh hidup dan mati, jadi meminta maaf dari alam sana tidak ada gunanya, omong kosong. Hari ini, keluarga Hakim akan menandatangani kontrak 100 miliar rupiah dengan keluarga Wijaya untuk Pelabuhan Bintang. Saat itu terjadi, Arthur, kau bahkan tidak layak mengikat tali sepatuku. Dengar itu?
bukan untuk mengkritikmu. Tapi kau juga orang yang berstatus. Hei, berani kau memukulku? Kamu memang orang penting. Hei, kamu berani pukul aku lagi? Benar, aku pukul kamu. Kamu. Hei, kalau yang atas bengkok, yang bawah ikut bengkok. Kamu, tunggu sampai keluarga Wijaya menandatangani kontrak 100 miliar rupiah ini. Aku akan membuatmu membayar. Aku tunggu. Arthur, aku sudah tahu dari awal. Kau akan mengganggu penandatangananku dengan keluarga Wijaya. Kau lupa apa yang kukatakan kemarin? Pamanku. Itu ketua grup Harun. Dibandingkan dengan pamanku, statusmu di keluarga Wijaya bahkan tidak bisa dibandingkan, kan? Aku iri punya. Paman. Hei. Arthur. Tenang, tenang. Apa aku impulsif? Sedikit. Tuan muda, Anda terlalu baik. Untuk orang seperti ini, Anda harus menggunakan cara-cara luar biasa. Arthur. Aku takut tanganmu kotor. Bagaimana kalau begini? Usir saja mereka. Usir? Kemana? Kamu pukul aku lalu melepaskanku, kan? Aku bilang, aku tidak akan pergi hari ini. Biarkan aku bilang, dasar berandal, kamu bahkan belum membersihkan tuduhan penjara makam. Aku akan menelepon polisi sekarang. Untuk menangkapmu. Silakan. Atau pakai ponselku. Tidak, maksudku, Arthur, kenapa kamu ada di mana-mana? Orang tua, kenapa kamu banyak bicara? Apa maksudmu? Apakah kamu mencoba mengatakan bahwa kamu memberikan semua barang ini? Ya, benar. Arthur, apa kamu menganggapku anak 3 tahun? Kan? Barang-barang ini ditambah yang kamu berikan kemarin nilainya lebih dari 120 miliar rupiah, kan? Ya. Kamu, Arthur, bisakah kamu menyediakan uang sebanyak itu? Tidak. Ini semua harta karun yang tak ternilai. Nilainya jauh lebih dari 120 miliar rupiah. Maestro, benarkah itu? Kau dengar itu? Lebih dari 120 miliar rupiah. Jika kamu bilang itu asli, bawa sertifikatnya dan biarkan aku lihat. Bagus, aku sudah menunggu seharian. Ayo. Ini adalah Luxor. Ini bukan Luxor biasa. Ini adalah Luxor yang dibuat khusus untuk keluarga Wijaya. Luxor Phantom. Ayah, ibu, kapan keluarga kita pernah punya mobil sebagus ini? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Tentu kamu belum. Karena mobil ini milikku, Tuan Muda. Yang di gudang tua itu milikmu. Gudang tua? Ini. Kalian memalsukan ini, kan? Asli atau palsu? Kamu akan segera tahu. Aku sudah memanggil polisi. Dan menghubungi rumah lelang teratas di dunia. Notaris dari lelang puncak sedang dalam perjalanan, kamu akan masuk penjara, dengar? Baik, aku akan menunggu. Arthur, apakah kamu juga memberikan ini kepada keluarga kita? Oh, Tuan Muda, jangan katakan itu. Kamu akan segera tahu seluruh kebenarannya. Sertifikat ini. Apakah asli? Ini memiliki stempel eksklusif dari lelang puncak. Pasti asli. Siapa yang melaporkan kasus ini? Aku. Pak Polisi, aku yang melaporkan. Dan kalian berdua adalah notaris dari lelang puncak, kan? Semua barang di rumah mereka antik. Aku sangat curiga barang-barang itu dicuri, dan mereka memalsukan sertifikat lelang puncak. Tolong selidiki secara menyeluruh. Lukman, Onet berhenti melempar lumpur. Catatan penilaian dan transaksi semuanya ada di sini. Tolong, para inspektur, bantu kami mengusut tuntas masalah ini, dan bersihkan nama kami. Jangan khawatir, Lelang Puncak, didirikan pada tahun 1744, selalu menjunjung tinggi keadilan sebagai landasannya. Kami akan memverifikasi asal-usul setiap barang di tempat, dan memberi Anda jawaban yang jelas. Setelah pemeriksaan menyeluruh semua catatan transaksi, semuanya cocok dengan arsip resmi Lelang Puncak, sertifikat keaslian semuanya asli. Asal-usul barang-barang ini legal dan sesuai. Tidak ada pemalsuan. Asal-usul artefak ini jelas. Tidak ada kecurigaan pencurian. Tolong selidiki secara menyeluruh sebelum melaporkan. Mereka yang dengan jahat memfitnah orang lain juga akan dimintai pertanggungjawaban. Terima kasih. Karena telah membersihkan nama kami beruntung memiliki pejabat yang jujur seperti Anda, suatu kehormatan. Anda terlalu baik, Tuan. Itu tugas kami.
Baiklah. Sekarang, bisakah kalian keluar dari rumah kami? Ini tidak mungkin. Begitu, jadi kau juga mencuri sertifikat-sertifikat ini. Bahkan sekarang, kau masih tidak mau mendengarkan akal sehat? Kukatakan, Lukman, kau benar-benar tidak tahu malu. Aku sudah selesai membuang kata-kata padanya. Lukman, kau sudah kalah. Tolong tinggalkan rumah kami, sekarang juga. Aku kalah, baiklah. Meskipun aku pergi, aku akan membawa Dewi bersamaku. Lepaskan aku. Lepaskan dia. Dia bilang dia tidak akan pergi denganmu. Dia wanitaku sekarang. Bajingan. Baik, aku akan memberitahumu. Setelah kami menandatangani kontrak dengan keluarga Wijaya, aku akan memastikan kalian semua mendapatkan apa yang pantas. Hahaha. Kamu begitu percaya diri, ya? Arthur, jangan kira trik kecilmu akan berhasil. Bapak Harun dari grup Harun sudah ada dalam genggaman kami. Dengan dukungannya, tidak ada yang bisa mengacaukan kontrak ini hari ini. Ayah, berhenti buang-buang napas pada mereka. Bapak dan Ibu Lestari, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Apakah kalian, keluarga Lestari, bersedia ikut dengan kami? Baru saja, keluarga Hakim dengan percaya diri menjamin mereka bisa menandatangani kontrak dengan keluarga Wijaya. Tapi cibiran Arthur dan diamnya orang tua Arif mungkin tidak sesederhana yang terlihat. Tapi barang antik keluarga Wijaya itu nyata. Namun Arif juga bagian dari keluarga Wijaya. Ini terlalu kebetulan. Bapak Lukman, lihat, kami menikahkan putri kami, bukan menjualnya. Mengenai pilihan, itu terserah pada Dewi. Benar, Bapak Lukman, Dewi dan Arif kami sudah mendapatkan surat nikah mereka. Jadi berhentilah mengganggunya. Omong kosong. Apakah kamu tahu hubungan sebenarnya antara Dewi dan dia? Apa maksudmu? Dewi, demi memutuskan pertunangan kita, karena marah, dia asal-asalan mencari seorang pekerja konstruksi. Orang itu hanya kedoknya. Arif, ada apa? Tidak apa-apa, Arif, katakan saja yang sebenarnya. Ayah dan ibu tidak akan menyalahkanmu. Maafkan aku, ayah dan ibu. Aku seharusnya tidak menyembunyikannya dari kalian. Sebenarnya, kami memalsukan surat nikah kami. Bapak dan Ibu Lestari, Lukman mengatakan yang sebenarnya. Dulu, aku tidak ingin menikah dengan Lukman, jadi karena marah, aku mengambil surat nikah dengan Arif. Nak, kau mempermainkan kami seperti ini. Tuan dan Nyonya, mereka sedang dalam perjalanan. Apa yang akan kita lakukan? Semua orang di desa tahu Arif punya pacar, dan hari ini. Bapak dan Ibu Wijaya, aku benar-benar suka Arif. Meskipun kami mendapatkan surat itu karena marah. Setelah mengenal Arif perlahan, aku merasa benar-benar menyukainya. Dewi, apakah kau mengatakan yang sebenarnya? Kau tidak memandang rendah Arif, dan bersedia menikah dengan keluarga kami? Tentu saja tidak. Bapak Wijaya, baik keluarga Wijaya miskin atau kaya, aku bersedia menikah dengan Arif. Dasar berandal beruntung. Dewi, apakah kau benar-benar ingin menikah denganku? Apa, kau tidak mau? Aku bersumpah, kalian berdua memuakan. Aku diam saja, dan kalian bertingkah seolah aku tidak ada. HMPH, kau memang mencari masalah. Begitu aku mendapatkan kontrak dengan keluarga Wijaya, aku akan berurusan dengan kalian semua, dasar orang tak tahu terima kasih dan menuntaskan dendam. Ketua Wijaya, kami di sini untuk membawakan kue bulan. Bapak Harun, tepat waktu sekali. Mereka adalah orang-orang yang menghalangi kami menandatangani kontrak dengan keluarga Wijaya. Bapak, kau harus membela kami. Bajingan, berani kalian membuat masalah di rumah? Ketua Wijaya, kau bosan hidup. Bapak Harun, saya, paman saya. Kamu panggil dia apa? Diam. Mulai sekarang, saya sudah selesai dengan kalian, keluarga Hakim. Tidak mungkin. Ketua Wijaya. Tunggu. Bukankah itu Bapak Harun? Dari grup Harun? Bapak Queen dari grup Queen, Bapak Budi dari grup Budi, dan Bapak Ford dari grup Ford. Aku pasti sedang bermimpi. Ini. Arif Wijaya benar-benar pewaris keluarga Wijaya. Lalu, apakah itu berarti kita menjadi besan dengan keluarga Wijaya nomor 1 di kota metropolitan? Arif, kamu benar-benar pewaris keluarga Wijaya dari kota metropolitan. Ayah, apakah semua itu benar? Benar, kamu masih menjadi satu-satunya pewaris keluarga Wijaya. Ibu, ayah, mengapa kalian melakukan ini? Untuk mendidikmu sejak kecil, semangat kerja keras dan ketekunan. Tanpa mengalami badai,
Bagaimana kamu bisa melihat pelangi? Jika kamu tidak memiliki karakter yang tangguh, bahkan jika kami mempercayakanmu kekayaan besar, bagaimana kamu bisa memegang warisan ini dengan kokoh? Arif, aku tahu ini sulit diterima. Aku harap kamu mengerti niat baik ayahmu dan aku. Yang terpenting, kami menemukanmu istri yang benar-benar mencintaimu. Sutra, mutiara, dan permata pada akhirnya akan menjadi debu masa lalu. Hanya wanita yang mau berbagi rumah sederhana denganmu itulah cinta sejati. Tanpa mengetahui identitas aslimu, Dewi tidak hanya tidak merendahkanmu, tetapi juga mau berbagi kesulitan denganmu. Ketulusan seperti itu tak ternilai. Aku benar-benar satu-satunya pewaris keluarga Wijaya. Bapak Rahmat, saya. Anak bodoh. Sampai pada titik ini, dan kamu masih memanggilku Bapak Rahmat? Haha, Ibu, Ayah. Baiklah, jangan cemberut. Bapak dan Ibu Lestari melakukan ini demi kebaikanmu. Mereka rela mengesampingkan status mereka dan memasak untukmu. Menyembunyikan status mereka, dan hidup seperti orang biasa. Itu tidak mudah. Mereka bukan orang tuaku. Aku tahu kalian semua bermaksud baik. Aku hanya sedikit menyesal karena mengecewakan kalian. Nak, apa kamu tidak menyalahkan ayah dan aku? Ayah, ibu. Anakmu ingin mengatakan sesuatu kepada kalian. Terima kasih atas semua kerja keras kalian. Itu baru anakku. Sepertinya kami mendidikmu dengan baik. Haha, hari ini adalah festival panen. Ini waktu yang baik untuk reuni keluarga. Karena Tuan dan keluarga Lestari semuanya ada di sini, kami tidak akan mengganggu lebih lama lagi. Selamat, Ketua Wijaya, atas pernikahan yang bahagia. Semoga Tuan Muda memiliki masa depan yang cerah. Hiasan ini berasal dari bengkel kerajaan Gurun, patung unta emas, melambangkan emas di setiap langkah. Botol ini berisi debu emas dari Sahara, berarti mendoakan kekayaan mengalir ke rumah Anda. Semoga Anda selamat, Tuan. Jam tangan ini ditemukan di Antik Valeria. Ketenangan yang dibawanya melambangkan bintang penuntun. Berharap kemanapun Tuan Muda pergi, bintang keberuntungan akan menerangi jalannya. Hei, dan punyaku. Berapa harganya? Uang, itu yang selalu kau pikirkan. Kamu harus mengejar orang-orang kelas atas itu. Kamu sendiri yang menyebabkan ini. Sekarang apa kau menyesal? Kamu selalu ingin tahu dari mana semua barang di rumah kita berasal, bukan? Sekarang kamu mengerti. Bapak Wijaya, kami buta akan kebesaran Anda. Mohon bermurah hati dan maafkan kami. Hamhaha, sekarang kamu takut? Dan di mana sikap itu sebelumnya? Arif, semua ini dimulai karena kamu. Urus sendiri. Arif, ingat ini, ayah dan ibu akan selalu mendukungmu. Aku tahu, ayah dan ibu. Arif, maksudku, Bapak Wijaya, aku benar-benar dibutakan oleh keserakahan, aku buta dan menyinggung Anda. Anda sangat murah hati. Anggap saja aku seperti anjing buta dan liar. Tolong jangan batalkan kontrak antara keluarga kita. Anda murah hati. Lukman dan aku mengaku kami salah. Kami berjanji tidak akan pernah mengganggu Anda dan Nona Lestari lagi. Tolong beri kami satu kesempatan lagi. Lukman, bukankah kamu bersumpah bahwa kamu pasti bisa menandatangani dengan grup Wijaya? Aku, Bapak Wijaya, aku tahu aku salah. Dewi, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Aku akan melakukan apapun yang kamu katakan. Apakah kamu membawa kontraknya? Ya, aku punya. Lihat. Sudah kubilang Bapak Wijaya murah hati. Dengan hati sebesar itu, kenapa dia peduli dengan hal-hal sepele seperti itu? Keluarga Hakim tidak pantas mendapatkannya. Arif, Sebaiknya kamu pergi dari desa Wijaya sekarang. Jika tidak, aku tidak akan bersikap ramah. Bapak Wijaya, saya akan melakukan apapun yang Bapak inginkan. Bisakah Anda tidak membatalkan kontrak dengan keluarga Hakim? Keluar. Ayo pergi. Ayo pergi. Tang, Bagas, Halo, Tuan Muda. lemparkan mereka sekarang. Juga, umumkan bahwa keluarga Hakim diusir dari kota metropolitan. Ya, Tuan. Jadi Anda tidak akan menandatangani kontrak dengan keluarga Hakim. Aku mengutukmu. Siapa yang berani mengutuk Tuan Muda saya? Dan dia juga. Arif, bagaimanapun aku calon ibu mertuamu, kamu tidak akan mengusirku juga kan? Ibu Lestari, apa yang ibu lakukan? Silakan bangun. Arif, jika kamu tidak memaafkanku, aku tidak akan bangun, aku akan tetap berlutut di sini. Ibu Lestari, saya mengerti niat baik ibu. Ibu menganggap latar belakang keluargaku biasa, dan ibu khawatir Dewi akan menderita. Saya mengerti semua itu, tapi ibu melupakan satu hal. Apa yang benar-benar diinginkan Dewi? Tidak pernah ibu coba pahami. Demi Dewi, saya maafkan Ibu. Sayang, maafkan ibu. Memang salah ibu sebelumnya, ibu ingin kamu menikah dengan pria kaya, karena ibu khawatir kamu menderita. Baru hari ini ibu akhirnya menyadari kamu tidak pernah benar-benar bahagia. Ya, sudah larut. Bagaimana kalau kita semua makan camilan di dapur? Bapak Rahmat, mari duduk dan bicara. Oke,
Oke, Arif, terima kasih untuk tadi. Aku tidak berbuat banyak. Lihat, bulan festival panen begitu bulat. Bulan ada di sana. Tapi ini masih siang bolong. Di mana bulannya? Anda. MM.